Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu saat Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berada di tengah-tengah sebagian muridnya. Lalu beliau mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya tersebut. Yang pertama, pertanyaan beliau kepada murid-muridnya adalah, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Tanya beliau kepada murid-muridnya itu. Maka secara bersautan murid-muridnya menyampaikan, ada seorang murid yang menyampaikan bahwa sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah guru kita. Ada yang mengatakan bukan orang yang paling dekat atau hal yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah orang tua kita. Yang lain mengatakan bukan, menurut mereka yang paling dekat dengan dirinya, dengan kita adalah kerabat, teman-teman yang mereka miliki. Lantas Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang kalian sampaikan memang tidak salah. Tetapi ketahuilah wahai murid-muridku, bahwa sesungguhnya sesuatu yang paling dekat dengan diri kita itu bukanlah orang tua kita, bukanlah guru kita, bukanlah teman-teman kita, tetapi hal yang paling dekat dengan diri kita itu adalah kematian. Hadirin rahimakumullah, dari jawaban Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya dapat kita ambil sebuah ibrah, dapat kita ambil sebuah pembelajaran bahwa sesuatu yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Pertanyaan kita adalah, apa sesungguhnya yang telah kita persiapkan untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh dan lama tentunya setelah kematian itu menjemput diri kita semua. Sungguh kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana, bagaimana kita akan diambil, nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini seperti arisan. Pasti kita yang hadir semuanya tinggal menunggu giliran. Hari ini, esok atau lusa, pasti maut akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada diri kita di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Dan setiap kita, setiap manusia, setiap umat telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala ajal itu harus menghampiri kita, la yastakhiruna sa'atan, maka ajal itu tidak akan dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan jikalau ajal itu telah tiba, sungguh tidak akan dapat dimajukan ajal itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari sang imam kepada murid-muridnya adalah, wahai murid-muridku, apa sesungguhnya yang paling jauh di dalam kehidupan ini dari diri kita? Tanya sang imam kepada murid-muridnya. Maka murid-muridnya ada yang menjawab, wahai sang imam, sesungguhnya yang jauh dengan diri kita adalah negara yang jauh dengan kita, seperti Cina mungkin, atau Amerika. Hadirin rahimakumullah, ada sebagian yang lain menjawab, kalau negara Cina atau Amerika, atau negara yang lebih jauh lainnya, Antartika umpamanya, masih berada di wilayah bumi, maka murid yang lain mengatakan, ada sesuatu yang paling jauh, yakni sesuatu yang ada di angkasa sana, seperti bulan, matahari atau bintang-bintang yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Lantas kemudian sang imam pun tersenyum dan kemudian beliau berkata, jawaban kalian memang tidak salah, tetapi ingatlah wahai murid-muridku, bahwa sesungguhnya yang paling jauh dengan diri kita bukan itu, tetapi sesungguhnya yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Artinya, sesungguhnya siapapun di antara kita, bagaimanapun kita, hebatnya kita, maka tetap kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Tetap kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lampau. Dan masa lalu hanya akan menjadi sebuah kenangan. Baik itu kenangan yang baik, kenangan yang manis, ataupun kenangan yang pahit. Sebab itu kita harus jaga betul kualitas kehidupan kita hari ini, jika kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Lebih-lebih kita menyesal tatkala ajal telah menjemput kita. Kita harus bisa jadikan hari ini dan hari yang akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghendaki keselamatan dunia dan akhirat, bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada diri kita, taraktu fikum amrayni lan tadhillu abadan ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatir rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, maka sungguh tidak akan tersesat kalian, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita mau berpegang kepada dua hal ini, yakni kitabullah wa sunnatun nabi, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Asr kita diingatkan oleh Allah yang sering kita baca dan hampir kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam kondisi merugi, kecuali mereka orang-orang yang mau beriman, kemudian mau beramal soleh. Dengan beriman dan beramal soleh itu pula, kemudian mereka mau senantiasa mewasiati untuk saling mengingatkan perkara yang hak, dan untuk saling mau mewasiati dalam hal kesabaran di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga,
Sang imam melanjutkan pertanyaannya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa sesungguhnya yang paling besar menurut kalian sesuatu yang ada di sekeliling kita? Murid-muridnya ada yang menjawab, wahai Sang Syekh, sesungguhnya yang paling besar menurut saya yang ada di sekeliling kita adalah gunung. Ada yang mengatakan bukan gunung tetapi bumi. Yang lainnya mengatakan bukan, itu semua masih ada di bumi. Tetapi sesuatu yang lebih besar adalah itu yang ada di planet seperti matahari dan lain sebagainya yang ada di angkasa itu. Hadirin rahimakumullah. Sang imam pun kemudian juga tersenyum mendengar jawaban para sang muridnya. Beliau mengatakan, jawaban kalian memang tidak salah, tetapi ada sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan ini. Apa itu? Kata Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah besarnya godaan hawa nafsu di dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, betapa banyak manusia di muka bumi ini hidupnya menjadi celaka dan hina dikarenakan hanya memperturutkan hawa nafsunya. Segala cara dihalalkannya demi mewujudkan impian nafsunya. Karena itu kita harus hati-hati dengan hawa nafsu ini. Jangan sampai nafsu membawa kita celaka yang pada akhirnya na'udzubillah, yakni membawa diri kita ke neraka. Hadirin rahimakumullah, karena saking besarnya godaan hawa nafsu ini, maka Syekh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling utama. Keterangan ini berdasarkan dan bersandar kepada pernyataan baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu pernah bersabda dan pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tatkala beliau usai melaksanakan perang Uhud. Perang pada waktu itu, yakni perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang sangat berat. Pasukan Muslim pada waktu itu jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari pasukan musuh. Kurang lebih pada waktu itu sekitar 300-an. Sementara orang-orang kafir membawa 1000 lebih pasukan dengan senjata yang lebih memadai. Tentu saja hal ini membuat orang Islam merasa tertekan dan merasa berat akan melaksanakan jihad. Namun demikian, setelah perang Badar itu usai, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kita baru saja pulang dari sebuah jihad kecil untuk menuju jihad yang lebih besar. Mendengar dawuh baginda Rasulullah SAW, sebagian sahabatnya bingung dan heran. Lalu kemudian sebagian mereka ada yang memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, adakah peperangan yang lebih dahsyat dibanding perang Badar ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ya ada, yaitu jihadun nafsi, yakni jihad melawan nafsu diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, godaan yang paling berat di dunia ini, orang Jawa mengatakan ada 3 ta, yakni godaan harta, godaan tahta dan jabatan, serta godaan wanita di dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini, moga kita selalu dijaga, dilindungi dan diberi kekuatan zahiran wa batinan untuk mampu melawan dan menghindari nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu su', sehingga kita akan terselamatkan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham
wa anta khairur rahimin.